Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku hebat, sahabat TBM Avicenna Malang? Mudah-mudahan anak-anak senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bu Aini akan membacakan kisah Nabi yang sangat menarik ya, dan patut kita teladani. Nah, kita baca bersama-sama ya, kisah Nabi Harun alaihi salam. Tentunya kisah tentang Nabi Harun alaihissalam ini terdapat di dalam buku cerita bergambar 25 Nabi dan Rasul yang ditulis oleh Irsyad Zulfahmi SPD dengan penerbit Wahyu Media. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kisah Nabi Harun alaihissalam. Dan tentunya setelah menyimak cerita dari Bu Aini, diharapkan dalam pembentukan karakter anak-anak mampu memiliki sifat amanah, penyabar, dan menjauhi perbuatan syirik. Ya, baik anak-anak semuanya, dimulai kisah Nabi Harun alaihissalam. Kisah Nabi Harun alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Qasas ayat 34 sampai 35. Yang artinya, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Allah berfirman, kami akan membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang. Quran Surat Al-Qasas ayat 34 sampai 35. Nabi Harun alaihissalam merupakan kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu Nabi Musa alaihissalam ketika akan berhadapan dengan Fir'aun. Dalam berbicara dan bernegosiasi, beliau lebih cakap daripada Nabi Musa alaihissalam. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pergi ke Bukit Tursina selama 40 hari untuk menerima wahyunya. Maka para pengikutnya pun dititipkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, salah satu pengikutnya yang bernama Samiri menyebarkan fitnah. Akibat fitnah itu banyak di antara para pengikut Nabi Musa alaihissalam yang kembali sesat. Mereka menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Melihat hal itu, Nabi Harun alaihissalam mengingatkan mereka agar berhenti menyembah patung sapi tersebut. Nabi Harun alaihissalam pun menyuruh mereka agar bertaubat dan kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun para pengikutnya malah menentang perkataan Nabi Harun alaihissalam. Mereka bahkan sempat ingin membunuh
Nabi Harun alaihissalam. Untunglah tidak lama kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali. Betapa terkejutnya Nabi Musa alaihissalam ketika melihat pengikutnya telah menyembah patung anak sapi. Karena hal itu Nabi Musa alaihissalam sangat marah dan bersedih. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa dalam Quran surat, ya, di sini Quran surat Al-A'raf ayat 150 yang artinya, dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan luh-luh atau Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya. Dalam hal ini adalah Nabi Harun alaihissalam, ya, saudaranya, sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka mau membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku. Dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim." Quran surat Al-A'raf ayat 150. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun tersadar. Beliau pun meminta maaf atas kelakuannya terhadap Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang tersebut di dalam Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 151. Mohon izin Bu Aini untuk membacakan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Quran surat Al-A'raf ayat 151. Nabi Harun alaihissalam konon wafat sebelum Nabi Musa alaihissalam. Beliau dikuburkan oleh Nabi Musa alaihissalam di Bukit Hur yang berada di Gurun Sinai. Nah, anak-anakku hebat semuanya, kisah Nabi Harun alaihissalam tentunya terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah pada surat Al-Qasas ayat 34 sampai 35. Quran surat Toha ayat 27 sampai 32 dan surat Al-A'raf ayat 150 sampai 151. Wah, ceritanya sangat menarik sekali, ya anak-anak, dan Bu Aini harapkan anak-anak tentu dapat mengambil hikmah serta pembelajaran atas kisah dari Nabi Harun, dan juga tadi disampaikan saudaranya adalah Nabi Musa alaihi salam.
Hikmah yang dapat kita petik adalah janganlah kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih menyekutukannya. Dan jadilah orang yang selalu menepati janji apabila diberi amanah. Dan Bu Aini berdoa mudah-mudahan anak-anakku semuanya dijadikan anak yang pandai bersyukur dan bersyukur atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih anak-anakku hebat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa anak-anak untuk terus semangat belajar, untuk terus semangat membaca. Salam literasi, memancing ikan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah.